Masa promo sudah habis. Ada yang kampanye di balai kota. Doakan kami dan jadilah saksi bagi kami. Saksi yang nanti akan bersama pada saat kami mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sang pemilik segala kekuasaan yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang ia kehendaki dan yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang ia kehendaki. Saudara-saudara sekalian, seluruhnya warga Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang saya sungguh amat cintai. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena dua alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara. Biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Satu babak berakhir, mari kita sambut babak berikutnya. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial bukan hanya untuk Jakarta. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial adalah kerja yang terus menerus. Dan karena kerja untuk Indonesia tidak akan pernah berhenti di tempat ini. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Akhirnya cabut juga Anies Baswedan dari balai kota. Meski dalam hati siapa yang tahu kegalauan Anies karena per hari ini Minggu 16 Oktober 2022 dirinya kembali menjadi warga biasa. Hebohnya Anies pamit beberapa hari belakangan ini gak jelas. By the way, memangnya Doski mau cabut dari Jakarta. Tetapi ya, Doski mana peduli. Seperti ulahnya yang tahu saja, Aji mumpung menyempatkan diri ngomporin warga DKI Jakarta pada perpisahannya. Kesempatan dalam kesempitan, cuy. Kita dari tadi sudah dengerin sambutan. Kita nyanyi dulu boleh nggak? Kata Anies dalam pidato perpisahan di Balai Kota DKI Jakarta Minggu 16 Oktober 2022. Majulah, majulah menang, majulah, majulah menang, majulah, majulah menang, kata Anies. Kebaca sekali aroma Anies mengirimkan kode keras dirinya tidak akan mundur. Bisa jadi di benaknya boleh saja kali ini mundur menjadi DKI 1. Tetapi I will be back sebagai RI 1. Amit-amit. Anies memang tidak ada matinya. Sekalipun 5 tahun memimpin Jakarta, hanya merealisasikan 5 dari 23 janji kampanyenya. Itu pun ala kadarnya. Karena dari yang 5 hanya melanjutkan loh. Tetapi Anies percaya diri banget sudah sukses memimpin. Apalagi kalau bukan berkat kepiawaiannya menyusun narasi yang ujungnya membuat sebagian warga Jakarta apatis alias masa bodoh. Bagi mereka bisa jadi anggap saja lawak gratis. Jakarta selama 5 tahun ini mereka yang berbicara. Biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini. Lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan, ujar Anies dikutip dari detik.com. Begitukah? Kenyataannya bagaimana Pak Anies? Kenyataannya baru seminggu belakangan ini Anda tiba-tiba rempong gunting pita. Kenapa?
White dijawab dalam hati saja. Lah memang tidak ada prestasinya sih, begitu minim nyaris minus pembangunan di era Anies. Sampai-sampai proyek belum jadi pun dipaksakan gunting pita. Lihat saja peresmian di Taman Ismail Marzuki yang dilakukan Ketengan. Lalu terakhir revitalisasi halte Bundaran HI yang meskipun belum rampung dan bocor sana-sini, tetap saja dipaksakan gunting pita. Pokoknya ngumpulin pita sebanyak-banyaknya lah. Ngerinya disempatkannya pula bernarasi memicu kesenjangan dengan mengatakan seolah dulu keindahan dari ketinggian ini hanya dapat dinikmati kaum ekonomi kuat. Bundaran HI indah sekali bila dilihat dari ketinggian. Sayangnya tempat itu hanya bisa dinikmati oleh mereka yang sosial ekonominya kuat, kata Anies. Karena itu kami ingin agar kawasan Bundaran HI ini bisa dinikmati dari ketinggian oleh siapapun. Bahkan hanya mereka yang makmur di hotel dan restoran yang amat megah, kata dia. Yap, sekilas Anies Baswedan terlihat peduli dan jangan lupa santun serta manis. Tetapi sebenarnya Anies lihai mempermainkan emosi warga Jakarta. Ingat dong, di hari pertamanya sudah langsung bernarasi pribumi, seolah menyindir gubernur pendahulunya. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini telah merdeka. Kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telur, ayam si ngeremi. Itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Lah kocak, memang siapa yang dijajah dan siapa pula pribumi. Tetapi gitu deh, Anies sukses menyenyangkan setidaknya JKT58 dengan narasinya. Mereka tidak mikir seandainya memang Anies mampu memimpin Jakarta, maka Anies tidak melakukan hal pengecut sebagai berikut. 1. Menutup akses ke laman anggaran. 2. Video rapat tidak diunggah ke YouTube. 3. Menolak warga yang mengadu ke balai kota. 4. Menghambat akses informasi kepada wartawan. Kan begitu logikanya. Pemimpin yang dekat dan melayani tidak menutup pintu untuk warganya, transparan dan gak ngarang bebas melulu. Dodolnya ini tidak disadari oleh pemujanya karena sangat terpuaskan semua yang mereka mau diberikan Anies. Sebagai contohnya diperbolehkan berdagang di trotoar alias PKL, bebas merdeka, dipindahkan atau bahasa lain digusur ke rusun, padahal justru di sini mereka ditarik sewa. Boleh demo semalam suntuk di Monas dan berbagai boleh ini itu lainnya. Akhirnya cabut juga Anies Baswedan dari balai kota. Meski dalam hati siapa yang tahu kegalauan Anies karena per hari ini Minggu 16 Oktober 2022 dirinya kembali menjadi warga biasa. Hebohnya Anies pamit beberapa hari belakangan ini gak jelas. By the way, memangnya Doski mau cabut dari Jakarta. Tetapi ya Doski mana peduli, seperti ulahnya yang tahu saja. Aji mumpung menyempatkan diri ngomporin warga DKI Jakarta pada perpisahannya. Kesempatan dalam kesempitan cuy. Kita dari tadi sudah dengerin sambutan. Kita nyanyi dulu boleh nggak? Kata Anies dalam pidato perpisahan di Balai Kota DKI Jakarta Minggu 16 Oktober 2022. Majulah, majulah menang, majulah, majulah menang, majulah, majulah menang, kata Anies. Kebaca sekali aroma Anies mengirimkan kode keras dirinya tidak akan mundur. Bisa jadi di benaknya boleh saja kali ini mundur menjadi DKI 1. Tetapi I will be back sebagai RI 1. Amit-amit. Anies memang tidak ada matinya. Sekalipun 5 tahun memimpin Jakarta, hanya merealisasikan 5 dari 23 janji kampanyenya. Itu pun ala kadarnya. Karena dari yang 5 hanya melanjutkan loh. Tetapi Anies percaya diri banget sudah sukses memimpin. Apalagi kalau bukan berkat kepiawaiannya menyusun narasi yang ujungnya membuat sebagian warga Jakarta apatis alias masa bodoh. Bagi mereka bisa jadi anggap saja lawak gratis. Jakarta selama 5 tahun ini mereka yang berbicara. Biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini. Lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan, ujar Anies, dikutip dari detik.com. Begitukah? Kenyataannya bagaimana Pak Anies? Kenyataannya baru seminggu belakang Indonesia tanah air beta.
keadilan jaya.